sahabat Filma, hari ini kita lagi ada acara Interfood hari ketiga nih. Gimana hari kemarin? Pasti seru dong. Oh iya, hari ini juga gak kalah seru karena sebentar lagi kita akan menyaksikan live demo resep spesial Filma bersama Chef Devina Hermawan. Pasti pada penasaran kan? Yuk ikuti keseruannya. Ternyata kita juga sedang live TikTok dari akun TikTok dari Smart Food Solution. Mungkin Chef Devina mau sapa-sapa dulu mereka-mereka hari ini sudah bergabung di sini. Halo semuanya. Ini yang di kamera, Bu. Nggak apa-apa tapi halo. Ya, halo. Ya dimanapun kalian berada ya, semoga sehat selalu dan hari ini seru banget. Kita akan live cooking, semoga kelihatan nanti ada di layar juga. Dan buat ada yang pertanyaan nanti boleh ya langsung aja nanya. Buat yang di live juga nanti dibantu oleh admin dibacakan pertanyaannya. Oh, makasih. Ya, jadi menu pertama kita ini yang pertama ada namanya wugok ya, itu talas goreng yang nanti ketika sudah digoreng tuh dia ciri khasnya crispy ya, jadi ada netnya gitu ya. Oke, jadi emang yang namanya Sinarmas untuk tahun ini mengangkat yang namanya kearifan lokal ya, Chef ya. Betul. Dari kemarin ada di fryer mana di fryer? Ada Sana. singkong, sekarang juga ada Kamu coba goreng aja, kamu coba goreng. Sama ini timbang ya, Kak? Ini belum harganya nggak ada nilainya. Tapi bagaimana petani dan merasa bangga dengan bertani seperti itu, makanya tahun dulu ini rata-rata resep yang dibikin dari Sinarmas ini mengangkat dalam kearifan lokal juga. Jadi bahan-bahan yang disukai oleh kita yang tidak ada nilainya sekarang diaplikasikan jadi satu resep yang intinya akan menjadi memiliki nilai atau value yang tinggi. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat Sinarmas juga. Oke, kita sambil tunggu untuk Chef Devina juga prepare dan bahan-bahannya kita sudah ada di semua. Untuk Bapak Ibu atau mungkin dari teman-teman kita yang lagi live di TikTok, jangan lupa tulis komentar ya, tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti kita akan bacakan melalui admin. Betul ya. Oke, nah untuk pertamanya ini saya kenapa sih kok kepikiran banget membuat satu resep dari talas yang selama ini talas katanya oleh-oleh talas mentah dari Bogor. Mereka sampai rumah kadang cuma digoreng aja, tapi dengan adanya Chef Devina membuat resep seperti ini, ternyata itu akan membantu mereka untuk petani-petani semakin bangga karena akan menjadi value yang tinggi. Apa nih yang membuat Chef Devina tertarik? Nah ini salah satunya balik lagi mengangkat dari tema ya. Restoran dimsum tuh sekarang kan sangat-sangat banjir ada di mana-mana. Nah jadi kayaknya seru nih kita bisa membuat pasti menggunakan bahan-bahan lokal dan juga menggunakan produk-produk dari Filma untuk berkreasi sesuatu yang mungkin berbeda ya, yang belum terlalu umum tapi sebenarnya itu bisa banget kita bikin di rumah ya gitu. Siap. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di sini siap juga untuk recook di rumah ya. Kalau sudah nanti bisa recook juga, jangan cuma nonton sampai rumah nggak dicoba lagi, itu percuma ya Chef ya. Betul ya. Oke, langsung aja ini yang pertama kita sudah menyiapkan talas yang sudah dikukus. Nah, kita kukus dulu biar nggak nunggunya kelamaan ya. Ini talasnya, dia pakai yang talas putih atau dikenal juga dengan talas Kalimantan, talas Pontianak. Biasa dia lebih berserat. Jadi kalau kita pakai buat gorengan kayak gini, itu adonannya lebih ringan buat dia mengembang gitu. Tapi kalau mau pakai talas Bogor juga bisa. Nanti paling kalau talas Bogor perlu sedikit lebih basah airnya. Itu aja perbedaan. Jadi kalau ini lebih sedikit padat dan berserat. Jadi betul banget. Nggak terlalu juicy sekali ya. Nah, ini selanjutnya cek. Kedengeran nggak? Nggak ya? Cek. Nah, selanjutnya ini kita akan menggunakan tepung tangmian atau tepung tangmian ini dia pati gandum ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh wheat starch ya. Jadi dia kalau tepung terigu itu kan gandum yang digiling. Nah, ini yang diambil patinya aja. Nama komersilnya paling umum ini tepung tangmian yang biasa buat kulit hakau. Siapa yang pernah bikin hakau di sini? Ada yang pernah bikin kulit hakau? Deng ya. Nah, itu salah satunya menggunakan si tepung tangmian ini ya. Tepung tangmian ini kita bagi dua. Yang pertama ini sama aja sebenarnya tepungnya, cuman gramasinya kita bagi dua. Udah ada ya resepnya ya. Ini pertama langsung aja kita masukin ke mixer dengan hooknya hook pedal. Apa tuh kan gara-gara pedal mulu. Gara-gara main pedal. Iya, jadi lupa. Apa namanya? Hook apa? Pedal, bener. Pedal Salah nanya lagi. Ini apa Bu namanya Bu hooknya?
Pedal, iya pedal, bener. Pedal bener. Udah, fokus ya. Oke, kita fokus dulu. Ini resepnya benar-benar bahan-bahannya juga ada di sekitar Oh kita. ya. Ini air mendidih, kita timbangnya setelah mendidih baru kita timbang ya supaya lebih akurat. Kita perlu 120 gram. 120 gram untuk Setengah resep apa satu resep? Setengah resep apa satu resep? Oke. boleh minta? Oke, untuk asum kita boleh bagi-bagi buku resepnya kepada audiens kita, belum ada dapat. Oh, yang belum ada resepnya nanti mungkin bisa dibantu ya. Nah, ini langsung aja kita masukin. Begitu dimasukin, dia itu bakal menggumpal. Dah. Nah, dah. Nah, nanti dia akan menggumpal ya. Cuman dia kayaknya kurang panas, nggak apa-apa. Iya, airnya tadi berarti ya, Chef, ya? kelamaan dianggurin biasa ya. Tidak masalah ibu-ibu. Kita masak. Ini kompornya, coba kompornya. Ya, kompornya sudah tersapu. Nah, ini nanti udah matangnya kurang lebih kayak gini, dia ngembang kayak gini ya. Kita lagi tes dulu minyak. Pak, boleh bantu nyalain kompor? Oke, ini kita coba dibantu dulu nyalain kompor. Tim teknis, tolong. Kalau boleh bantu nyalain kompornya. Dah ya, jadi ini kalau nggak mau pakai mixer bikinnya sedikit bisa juga dimasak aja kayak begini ya. Nanti jadi ini tuh sifatnya dia nggak menggumpal kayak tepung terigu, tapi lebih mirip kayak tepung beras gitu ya, kayak tapioka. Jadi tinggal diaduk dia akan larut dengan mudah. Terus tinggal kita masak sampai dia ngeset. Nah, tuh. Nah, udah gini, tuh dia udah ngeset sebentar banget ya. Ini kita balikin lagi. Nah, di sini si mixer ini dia akan mempermudah banget ya. Cuman kalau mau manual juga nggak masalah. Nah, udah gini. Ini bolak-balik dulu. Nggak apa-apa. Olahraga ya, pedal ya. Olahraga, Chef. Ya. Tepung yang sisanya ini kita masukin supaya nggak semuanya matang gitu ya. Targetnya itu. Nah, ini kita hooknya lupa. Oke, kita masukin, nyalain ya. Aduk sampai dia tercampur dengan rata. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita bisa masukin juga si talasnya ya. Talas, ingat kalau kita mau ngehalusin talas, kentang ya, perkedel, kalau bikinnya banyak bisa pakai si mixer itu. Jadi lebih gampang. Kalau mau halus hasilnya, memang kita dalam keadaan panas baru kita masukin. Jadi dia masih masih kempiar gitu ya. Kalau misalnya udah dingin, ya. Tapi kalau misalnya sisa kemarin udah mateng, mau dihancurin, tinggal dipanasin lagi gitu. Oke, mau pakai cendol, Chef? Biar nggak terlalu panas. Oi, oke. Oke, boleh pakai. Nah, untuk talasnya ini 300 gram ya, kita masukin. Matiin dulu. Oke, sampai sini nanti kalau ada pertanyaan boleh disimpan dulu, nanti boleh langsung ditanyakan. Oh, ini kayaknya karena kita cooking demo, tak kasih lihat dulu ya. Tuh. Nanti dia jadinya kayak gini. Ya, jadi kayak udah nyatu jadi adonan. Ini baru kita masukin lagi si talasnya 300 gram. Ini talasnya pakai talas Kalimantan atau talas Pontianak yang biasa kalau diparut itu jadi gorengan tuh enak juga tuh.
Kalau Balitung. Balitung. Belitung kali ya, Belitung. Ya. Oh, oke. Udah deh, pokoknya terserah ibu pakai nama apa. Tapi kalau Bogor Mention juga nggak apa-apa ya. Oke, semuanya sudah benar jelas ya untuk sampai di sini ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditulis jawabannya, nanti bisa langsung ditanyakan ke Chef Devina. Oke, nah udah kayak gini udah kita anggurin aja sebentar ya. Biar dia nggak terlalu panas sama udah lebih halus. Tuh dia sebentar juga udah halus. Dan kita biarin lagi supaya dia lebih panas ya. Oke, selanjutnya ini kita akan bikin untuk isiannya. Isian si talasnya ini dia tipenya yang gurih. Kalau misalnya tiba-tiba ibu-ibu mau pakai unti gitu, unti kelapa dan lain-lain bikin kerasi juga sebenarnya bisa. Itu yang manis. Nah, ini kita bikin yang gurihnya ya. Nah, oke, ini udah panas. Untuk isiannya ini ada ebi. Ebinya udah direndam. Minta hand glove dong, hand glove. Ini kita bahas bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama ini ada ebi. Ebi udah pada familiar ya. Ebi yang sudah direndam supaya dia bisa dicincang dengan mudah. Lalu ini ada udang dan juga ayam. Kalau bikinnya dalam jumlah banyak, udang dan ayamnya ini bisa direbus dulu. Rebus atau kukus, tujuannya pada saat dimasak supaya nggak terlalu banyak air ya. Tapi karena ini kita bikin dikit, jadi nggak masalah langsung. Terus di sini ini ada yang namanya asinan lobak. Nah ini biasa dimakannya tuh sama bubur, Chinese food juga. Tapi kalau lagi nggak ada, mau di skip juga nggak apa-apa. Namanya caipo manis, ini pakai yang manis. Lalu ada ini jamur. Kita tinggal potong aja kotak-kotak ya. Itu bahan baku utamanya. Oke. Kita akan cincang. Selanjutnya jamur ya. Oke, kita potong-potong dulu untuk jamurnya. Hari ini ada apa gitu promo biar semangat. Oke, tadi kita sudah kasih step, tapi belum boleh kemana-mana dulu. Takutnya nanti langsung pada Bogor kena rebutan. Oh ya udah. Karena kita terbatas untuk pakai flash sale. Jadi untuk Bapak Ibu, nanti boleh menuju ke sebelah kanan kita, stand kita. Kalau kita sudah kelar baking demo sama Chef Devina. Terus aku nanti kasih paket. Ternyata tadi aku bilang kan cuma 25 orang. Ternyata udah dapat diisikan boleh 40 orang. Bisa dapetin harga 45.000, dapat 2 liter minyak Filma, ditambah lagi parfum yang besar, ya Pak, sama Filma Mandarin cuma 45.000. Tapi dengan syarat Bapak Ibu harus follow Instagram kita, scan barcode langsung di follow, tunjukin baru dapat harga 45.000. Satu visitor hanya satu paket, kecuali dua punya akun dua Instagram boleh. Restorannya di mana? Nanti doakan ada di mana-mana, Bu. Sun. Belum. Jangan lupa juga saya nanti kalau grand opening pakai isinya Vino Ilusi. Tuh. Selain bisa masak bisa ngebor. Oke ya. Nah ini jamur sudah, semua sudah. Ini kita sambil dibantu di scrape dikit karena bikinnya sedikit ya. Tapi kira-kira nanti untuk icip-icipnya semuanya kebagian kan, Chef? Untuk icip-icipnya? Tergantung ya. Pokoknya Kalau yang satu di belakang suap nggak usah sewa. dikasih ya. Pokoknya kalau nggak yang tadi sih nggak usah dikasih ya, Chef ya. Oke, nah selanjutnya ini kita akan tumis ya. Nah, numisnya udah pasti menggunakan minyak goreng Vilma. Oh my god, kenapa pakai minyak goreng Vilma? Karena minyak goreng Vilma ini terbuat dari kelapa sawit pilihan sehingga dia tahan panas ya. Ini salah satu biasanya kriteria minyak goreng yang ideal. Karena namanya kita goreng menggoreng itu kan terkadang perlu suhu yang
panas. Nah, jadi perlu minyak yang memang tahan panas. Dalam artian setiap minyak itu ada yang namanya smoking point. Ya, jadi ketika suhu tertentu, minyak itu akan berasap. Dan biasanya kalau sudah berasap, minyaknya itu sudah rusak gitu. Nah, makanya yang jelas ya, saya ternyata juga kelapa sawit yang ini bukan kelapa sawit yang busuk, bukan kelapa sawit yang udah terlalu tua, tapi kelapa sawit yang buah yang masih segar sekali. iya, segar dan pilihan. Itu Betul. kuncinya. Dan selain itu juga ibu-ibu seperti yang sudah disampaikan sama Chef Devina, pada saat kita menggunakan minyak jelantah yang sudah dipakai seperti apa tadi yang aku jelasin? Kalau kita sudah pakai minyak jelantahnya harus diapain, dipindahin kemana seperti apa tadi? Ke botol, terus? Terus? Saya kasih hadiah, Chef. Oh, boleh. Sabrina punya hadiah. Ya Allah, boleh minta hadiah dong. Ternyata aku jadi dosen hari ini, sukses mengajar 500.000 mahasiswa. Ini bawang putih Betul, ya? Aku kasih nih. Kasih tambahan 20% minyak yang masih baru. Nanti setelah minyak jelantah mati tiriskan lagi, disaring lagi, masukkan ke botol. Besok pagi bisa 2 sampai 3 kali masih bagus ya, Chef ya. Betul. Dan juga kalau kita menggunakan minyak goreng berkualitas ya, yang tahan panas seperti Vilma ini, keuntungannya dia bisa dipakai berulang. Itu. Nah, karena kalau hitam. betul, kalau minyak yang mudah yang smoking pointnya rendah, udah pasti kita pakai sekali, dia itu berasap, jadinya rusak. Habis rusak, udah ada dia hitam, ngegoreng jadi minyaknya ngeresep semua dan lain-lain. Nah, jadi itu juga kenapa? Ya? Ya, jadi soalnya kalau emang yang minyaknya sudah gampang rusak itu sangat berbahaya juga. Betul jadi, sekali. apalagi dari minyak cooking oilnya Vilma ini diprosesnya tidak mencapai sampai 24 jam. Makanya bagus banget hasilnya. Warnanya kuning keemasan, beta karotennya juga banyak ya, Chef ya. Betul ya. Oke, ini tadi kita lagi bikin isiannya. Pertama ada bawang putih, kita tumis menggunakan minyak goreng Vilma. Lalu ada ebi yang tadi udah direndam, lalu kita cincang ya. Selanjutnya ini ada ayam dan juga udang sama kita masukin, jamur juga kita masukin, intinya semuanya dimasukin ya, jadi praktis ya. Oke, kita kecilin Metode dulu. all in one dari bulan cepat. Aduh lebih lapar nih keluarganya. Udah langsung dapat matang nanti isiannya. Just. Jadi Oke. ingat ya, apapun yang sudah disampaikan sama Chef Devina, diingat-ingat karena nanti bisa dijadikan sebagai pertanyaan untuk mendapatkan hadiah. Ada hadiah masih di belakang, boleh antar, tenang aja. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Chef Devina yang cantik sekali. Buat sinar rumah yang seru sekali. Semuanya tepuk tangan dong dia. Dan mohon maaf banget untuk stand yang lain kalau audiennya semuanya pada ngumpul di stand aku. Luar standnya Sinar biasa. Rumah. Habis Itu itu kabar resep istimewa dari Chef Devina. jangan lupa nanti habis ini ada flash sale ya. Biasa tenaganya tuh ibu-ibu kalau flash sale tuh luar biasa. Jadi bapak-bapak mundur dulu kalau flash sale ya. Tapi mungkin ya kalau mereka nanti minta langsung dikasih sama Chef Devina untuk yang pakai flash Oh, bisa banget. Bisa banget Yang menyimak, buat yang menyimak ya. ya. Allah. Yang beli 5 nanti yang ngasih langsung sama Chef Devina loh. Oke, kita kembali ke resep dulu. Ini apa sih lagi dicidang-cidang sama Chef Devina? Jadi penasaran. Ini asinan itu tadi, asinan lobak ya, caiponya. Asinan lobak, Ya. oke. Ini kita masukin aja Ya, udah, kita semua masukin dulu. dimasukin ya. Bumbuin juga, ada gula, kaldu bubuk, lalu ini ada merica ya, lalu ada saus tiram, kita masuk. Ini ada kecap hitam, kalau nggak ada kecap hitam nggak apa-apa, paling sedikit puncak. Oh ternyata dia mati lagi. Enggak, kecap hitam itu kecap asin tapi yang warnanya hitam. Ada. Caipo manis. Ya tadi nggak ada karena ini opsional sifatnya ya. Nah, oke ini kita aduk-aduk aja. Maklum ayamnya masih sedikit beku. Biarin saya, biar mereka itu juga nanti makin penasaran kan, nanti kita kasihnya banyak ya. Betul ya. Oke selanjutnya ini minyak wijen. Tadi udah sih, ini sisanya ya. Oke, sisa Dan kita masukkan. ya, dan kita nanti akan kentalkan menggunakan ini tepung maizena ya. Biasa kalau tepung maizena kita kentalkan menggunakan air, kurang air. Oh ini ada aman. Nah,
Sudah pada penasaran kan? Enak banget udah pasti karena aku udah cobain. Jadi kalau MC harus cobain dulu ya, kalau yang lain nanti aja. Nah ini 2 sendok makan. Jadi memang kalau kita bikin isian dimsum, dia tuh ada kayak kuah kentalnya, jadi dia ngikat ya. Itu akan memudahkan kita nanti pada saat filling atau pengisian dimsumnya juga gitu. Karena kalau misalnya dia lepas-lepas kayak gini biasa akan lebih sulit dan begitu digoreng kesannya kering. Nah jadi kita kasih kuah ya. Nih tunggu sebentar ya. Oke kita sambil masak, ini biarin matang, kita balik lagi ke adonannya. Nah, adonan ini, sebentar, saya ambil dulu yang udah matang biar kebayang. Ya, yang sudah matang kita sudah siapkan. Nah, jadi kan kurang lebih ini kita tekstur yang kita pengen tuh nanti dia kayak gini nih. Oh ya, jadi kayak crispy, jaring-jaring gitu. Nah, kenapa sih dia bisa kayak gini? Satu, memang resepnya itu juga penting dalam artian penggunaan tepung, makanya tadi kita pakai tepung tangmian ya. Terus juga adonannya harus merata, kalis ya, dan juga kandungan fat atau lemaknya dia harus cukup. Jadi kebayang ya, ketika terjadi reaksi panas dia masuk, meleleh kan fatnya, membentuk gelembung-gelembung udara. Nah ini yang bikin dia jadi kayak net, jaring-jaring kayak gini ya. Ini yang biasanya juga salah satu kalau di restoran dimsum itu, kalau bisa bikin kayak gini tuh kayaknya restorannya lebih, iya gitu, nggak bangga juga kayak lebih. Enggak, mungkin gini ya, merepresentasikan bahwa oh chefnya beneran tuh, betul, gitu, bukan sama autentik barata, ya, betul. gitu ya. Karena tidak semua chef nanti bisa bikin seperti ini juga, tapi banyak gagalnya. Betul, tapi sebenarnya bisa kok kita bikin di rumah juga cukup mudah ya, apalagi tadi yang paling penting gorengnya itu suhunya harus terjaga ya, dan juga menggunakan minyak goreng. Yang tahan akan panas, tidak gampang rusak dan tidak cepat menghitam, bisa dipakai berulang-ulang. Tinggal tambahkan 20% untuk minyak goreng Vilma yang baru semuanya. Untuk minyak goreng Vilma yang baru semuanya. Terus biarin si campuran tangmian dan talase ini dia udah agak dingin. Yang mau kita hindari itu ketika kita masukin fatnya, kita menggunakan Vilma margarin, dia jangan sampai kayak langsung meleleh gitu. Nanti hasilnya jadi agak bantet kalau meleleh. Nah kalau misalnya dia udah kayak hangat-hangat, sedikit hangat gini, ini nggak masalah. Langsung kita masukin. Nah hari ini kita akan gunakannya 2 macam fat. Yang pertama ini adalah Vilma. Nah ini Vilma margarin bisa didapat di mana-mana udah pasti ya. Dan satu lagi Vilma juga punya produk-produk untuk profesional. Mungkin kalau ibu-ibu punya catering dan lain-lain, ini pastinya kepake banget nih. Ini namanya Vilma puff pastry. Saya udah pernah share resepnya bikin puff pastry dengan mudah, nggak usah keluar masuk kulkas. Itu bisa langsung jadi pakai Vilma puff pastry dan udah pasti aromanya juga nggak kalah wangi ya. Kita akan pakai dua ini. Yang biasa dibilang corset bukan, Chef? Betul. Betul ya? Bisa Ya Allah. masak. Aku nggak bisa masak sih, tapi aku udah sering tahu karena ternyata pada saat bikin itu, pada saat pumpnya itu nanti jadinya lebih bagus kalau pakai yang namanya corset puff pastry dari Vilma. Betul. Nah, kenapa biasa pakai corset itu jadi akan lebih bagus? Karena dia tidak sensitif ke suhu ya. Kita kalau bikin kue di Indonesia, kalau misalnya yang lain tuh pasti harus ada AC dan lain-lain. Nah, tapi kalau corset ini dia tidak terlalu sensitif ke suhu. Jadi akan mempermudah sekali ya. Oke, langsung aja kita masukin. Ya, makanya untuk food profesional dari Vilma itu lengkap sekali. Salah satunya adalah corset puff pastry ini bagus banget untuk kita yang mau membuat salah satu resep yang membutuhkan. Oke, nanti kalau yang bisa atau butuh silakan hubungi tim marketing kita. Nanti bisa tanya untuk harga atau diskonnya. Oke, untuk jumlahnya ini kita pakai masing-masing. Di sini aku pakai 40 gram. Kalau yang di resep 35 gram. Itu sebenarnya bedanya dikit. Kelemahannya kalau semakin banyak fat, adonannya semakin ngembang tapi semakin rapuh. Kalau kurang dia nggak bisa ngembang ya. Jadi nanti itu bisa disesuaikan. Boleh dicatat hal-hal yang seperti ini. Kalau bagaimana hanya jadi rapuh atau apa itu yang perlu dicatat. Kalau hanya sekedar resep nanti lupa ya. Saya kalau kita praktek ya. Jadi apa yang sedikit-sedikit mungkin nggak tercatat itu silakan boleh dicatat. Oke, selanjutnya. Oke, kita siapkan dulu.
Ya, ini kita timbang dulu. Kita perlu 40 gram juga. Ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh nggak saya kalau langsung sambil bertanya sambil jalan? Apa? Boleh, Kalau boleh, ada boleh. pertanyaan, Boleh. Di luar konteks dari resep ini juga nggak apa-apa ya, Chef ya? Boleh, boleh, Jadi boleh. tenang aja, mungkin silakan yang mau bertanya boleh. Dan untuk teman-teman kita dari Smart Food Solution yang ada yang sedang nonton di TikTok, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh admin kita. Oke, udah 40 gram ya. Ini selanjutnya tinggal kita aduk. Lagi. Nah. Harus sudah dingin. Karena kalau masih hangat dia fatnya langsung meleleh. Ibu-ibu dan nonton yang semangat, nanti kalau Kak Vino, yuk kita nyanyi bareng-bareng, semuanya nyanyi ya. Nanti yuk kita tepuk tangan, semuanya tepuk tangan ya. Awas loh kalau nggak mau tepuk tangan, nggak mau nyanyi, silakan minggir ke belakang, masih banyak yang menonton di depan. Oke? Awas harus janji, bener nggak Sam? Kalau kita berdua ngomong, ayo dong kita nyanyi, ayo kita teriak, harus diikutin. Kalau yang nggak mau, silakan boleh tukar ke belakang. Oke? Oke, ya selanjutnya ini kita lupa ini bumbunya, garam, penyedap opsional kalau mau ya, merica. Dan juga untuk bahan aktifnya, nah kalau misalnya yang autentik dulu tuh banyak yang pakai namanya amonia ya. Amonia cuman sekarang kan udah nggak umum dan juga biasa kalau yang halal itu memang nggak approve ya. Jadi ini penggantinya ini ada yang namanya baking powder dan juga baking soda ya. Kalau yang apa? Kalau yang cakwe juga boleh dikasih. Betul, betul. Biasa pakai baking powder, baking soda. Sebenarnya baking powder ini, baking soda ditambah sama zat asam supaya dia aktif mau di adonan apapun. Nah, karena baking soda ini betul. Baking soda ini kan dia perlu kadang ada yang sifatnya pH-nya harus asam baru dia akan bekerja maksimal. Baking powder cuman harganya lebih mahal, makanya kadang dicampur kalau di industri ya. Langsung Oke, kita kita masukin. campurkan dulu. Udah jadi ya. Begini doang, Chef. Ternyata simpel kan, makanya untuk Bapak Ibu yang sudah nonton, jangan lupa request nanti biar bisa bikin benar-benar setelah kita melihat langsung dipraktekkan di rumah. Karena bahan-bahannya tersedia di mana-mana. Di sekitar rumah kita itu bisa didapatkan. Ya, apalagi cuma sekedar talas. Itu harganya murce. Sekilo paling 7.000, 10.000. Gorengnya pakai minyak flesel ya. Nanti kita kasih pakai slicer 40 orang. Kalau kurang serbu aja nggak apa-apa. Dan nanti aku yang tanggung jawab 50 nggak apa-apa. Mudah-mudahan. Boleh. Apa? Kalau amoniak berbahaya nggak sih? Itu sebenarnya relatif ya Ibu, karena tergantung pemakaian, penggunaan juga. Memang pernah di-approve juga untuk bahan makanan, tapi kan kalau ada kesalahan mungkin takaran dan lain-lain kita nggak tahu. Resiko tetap ada ya, kayak gitu. Nah ini tadi isiannya. Videotronnya sih. Nah ini isiannya ya. Nggak kelihatan ya. Ini isiannya pokoknya udah tercampur dengan rata ya, sudah enak juga rasanya. Nanti tinggal kita kentalkan pakai tepung maizena ya. Oke. Nggak kedengeran, ini aja udah dikomplain melulu segini ya. Jadi insya Allah kedengeran ada buku resepnya kok. Di mana? Oh ada selebarannya ya. Nggak kedengerannya. Mau lihat isinya. Tenang Bu, baking demo kali ini penontonnya makhluk-makhluk gaib, jadi anggap aja semuanya denger ya nggak Sam? Yang kedengeran ketawanya doang ya. Nggak apa-apa, ketawa itu menular ya, jadi penting juga untuk menyemangati hari kita. Ini by the way kompornya boleh dinyalain lagi. Kayak ini udah. Nah biasa kalau udah keaduk kayak gini, boleh diistirahatkan, dimasukin ke kulkas. Tujuannya supaya nanti ngebentuknya lebih gampang ya. Nah, adonan yang udah jadi kita juga udah siapin. Oke. Ini kurang lebih kayak begini nanti. Ini udah dikulkasin ya. Udah ngeset. Untuk per pieces kita pakai 35 sampai 40 gram biasanya. Jangan ketebelan, kalau ketebelan susah mateng ya, terlalu tipis nanti ambiar. Jadi biasa kurang lebih ya 35 sampai 40. Untuk isiannya nanti kita pakai kurang lebih sekitar 17 sampai 20 gram gitu ya. Oke. Tepuk tangan dong Mbak Devi Darmawan.
ini adik-anak dari PAUD Benur sudah nonton sekali sama Bunda. Oke, ya. Bisa. Cuman tetap nanti pada saat menggoreng harus dia sudah meleleh dulu sepenuhnya. Karena kita akan goreng di waktu yang nggak terlalu lama pertama, ya. Dan kedua juga kalau masih frozen, nanti dia nggak bisa ngembang gitu, ya. Betul, gitu. Ya. Oke, iya sayang, kenapa? Di rest dulu. Di-rest dulu, berapa lama, Chef? Di rest dulu, biasa di dalam kulkas setengah jam juga cukup. Yang paling penting nggak lengket. Iya, iya. Tuh. Boleh. Oke, jadi di-rest dulu, ya kurang lebih 20 menit, ya. Nanti baru lalu hasilnya jadi lebih bagus. Sama kalau kayak bikin cake, setelah kita jadiin, itu dijadiin dulu sampai pagi. Sana. Tadi caiponya ini sekitar 2 sendok makan yang udah dicincang. Manis punya. Wow, seru sekali hari ini. Tentunya dari Hey. saya Sinar Mas. Jangan lupa juga untuk Bapak dari setengah 2. Minta ini lagi Chef satu. Devina Hermawan juga akan Minta hadir. ini. Tolong besok jam setengah 2 kurang daripada kayak gini bagiannya di belakang nggak dapat langsung dari depan. Besok jam 1:20 menit harus sudah di sini. Nanti jadi bisa di depan karena besok resepnya aku juga nggak ngerti, resepnya masih rahasia tuh. Saya aku kan bingung ditanya resepnya apa. Di sini masih eksklusif rahasia. Aku bingung ditanya. Makanya besok ada kesini ya sayang ya. Bunda-bunda aku, cita-cita aku besok sama Chef Devina lagi. Besok pasti lebih menantang lagi, ya. Kita akan ini boleh nggak? Nanti nggak boleh lagi. Jangan disebutin dulu. Oh, iya. Jangan disebutin Nggak tahu, dulu, aku Chef. nggak tahu. Oh, Chef Devina juga nggak tahu. Berarti kasih tahu baru besok. Boleh apa nggak boleh? Gitu. Jangan diomongin sekarang deh, Chef. Besok aja, biarin aja. Kalau yang nggak penasaran ya udah, kalian nggak belajar. Tapi kalau yang penasaran besok sini dapat ilmu baru. Ini yang margarin atau yang hari ini? Intan sih. Kau kemana Ini yang sih? margarin atau yang butter? Aku aja Kenapa kak? sih Ini yang margarin apa yang butter? Wali kota aja sampai sekarang Margarin lebih bagus yang butter soalnya Ada aku masih ada videonya. Aku sering di sana, kenal Eci juga di sana. Jadi, oke kita kembali ke resep. Kembali ke resep. Ya ini kita kembali ke alasin. resep sama Chef Devina. Ya. Ada alas nggak gitu ya? Apanya? Mangkok. Oh ini aja nggak apa-apa. Udah. Nah ini untuk cara ngebentuknya ya. Kita bikin bulat dulu, jadi mirip sama kayak bikin pempek apa namanya kapal selam gitu ya, supaya memudahkan. Nah, tuh dia kalau udah agak dingin, jadi nggak terlalu lembek ya. Tuh. Kalau udah kayak gini, untuk isiannya kita pakai sekitar 17-20 gram ya. Ini biasa kayak gini, kita timbang aja. Kita ambil. Nah, kita ambil sampai nanti jadinya minus gitu ya. Udah kayak gini, tinggal disil aja bagian atasnya. Tuh. Nah, udah kayak gini ya. Udah kayak gini nanti tinggal kita goreng. Ya. Jadi kita tinggal kasih isian-isian tergantung selera juga bentuknya ya. Betul. Ada juga sebenarnya ini bentuknya bisa disesuaikan, tapi yang paling penting ketebalannya ya, jangan terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal biasanya masih mentah dalamnya ya. Gorengnya itu 170-an, 170-175 derajat ya. Nanti kita jelasin juga kalau terlalu minyaknya kurang panas, dia adonannya bakal kayak kremesan, hancur. Tapi kalau minyaknya terlalu panas dia kayak perkedel, nggak bisa ngembang. Karena begitu masuk langsung luarnya matang tuh kan. Jadi dia nggak bisa dorong keluar ya. Jadi sekitar 170 derajat, cuman bisa kita cek. Nggak usah ada temperatur, bisa kita cek. Nih.
Oke, kita cek dulu ya. Temperaturnya 170. Minyaknya harus tuang lagi nggak? Kalau dia dalam Minyaknya harus upaya tuang lagi nggak? nanti ya. Oke. Tambah minyak lagi? Ya, nah ini jangan lupa gorengnya menggunakan biar nggak ngantuk Bu. Ini sengaja. Kan Ini biar mereka sengaja. nggak ngantuk ya. Ya, Bu ngantuk kok. Tepuk tangannya mana dong? Bisa-bisanya ya. Hah? Maklum Ibu. Sini aku bantu. Pakai ini. Mau dituang kemana? Oh licin. Oke. Pakai itu licin. Nggak masalah ya. Ini jangan lupa menggunakan minyak goreng yang berkualitas. Ini semua gara-gara megang mic. Makanya saya pegangin. Iya, makanya ya. Oke, jadi jangan lupa menggunakan minyak goreng yang pastinya tahan panas. Dia bisa mengembang sempurna ya, dan juga bisa digunakan berulang kali karena dia tidak mudah rusak. Pastinya karena terbuat dari minyak sawit segar. Yang diprosesnya gimana prosesnya? Prosesnya tidak mencapai 2. Oke, nah ini kita panasin dulu. Oke, nah untuk cara ngetesnya nanti kita kasih lihat nih. Ini yang pertama, ini kan dia baru tambahin, berarti kurang panas. Kita cek ya. Ini jalan kita harus hati-hati. Mohon maaf ya ampun. Juga pada jadi langsung bangkit ya, yang tadinya ngantuk langsung gitu kan. Tuh, dia nggak langsung naik karena belum panas ya, jadi bisa ditesnya kayak gitu. Dan nanti kalau udah mateng tuh biasanya dia kayak ambiar, jadi kayak kremesan. Itu artinya kurang panas ya. Wajib dites ya. Ya kan ini kalau termometer ya, kalau pakai termometer itu udah pasti 170 100. Oh, tuh dia hancur. Dia langsung hancur Dia dikit. ambiar ya, ini artinya dia Belum belum panas. cukup panas. Cuman kalau yang terlalu panas itu intinya nggak ngembang gitu. Katanya kalau di restoran besar itu makan bisa kayak serabut-serabutnya itu dari apa ya? Ada serabut-serabutnya. Oh, biasa itu minyaknya harus dalam banget. Biasa pakai deep fryer yang besar, jadi begitu ini ke atas. Itunya maksudnya buahnya ini gambar sama Atasnya itu lebih berserabut kan? Ya itu biasa minyaknya harus lebih dalam. Jadi di fryernya biasa yang gede gitu. karena di apa celupin apa gitu. Enggak. Ada bisa jadi juga karena pakai amonia itu. Biasa kalau amonia lebih kencang soalnya. Bisa keluar serabut-serabut. Ha. Ini juga bisa, adonan ini juga bisa. Ha. Dia dikasih telur apa apa enggak? Oh enggak pakai. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini, ibu-ibunya? Ada yang mau tanya lagi? Mengenai resep yang pertama, Hugo? Oke, silakan Mama. Ini yang pasti macan kabur. Mama cantik suka ke dapur. Adonan kulitnya itu sudah elastis soalnya dari mana? Chef, Ya? itu taunya kalau adonan itu sudah elastis itu dari mana? Nah, kalau ini sebenarnya nggak perlu elastis, yang penting menyatu. Karena dia nggak akan bisa, maksudnya kalis elastis kayak terigu. Ini kan dia with starch ya, beda. Jadi yang paling penting tuh dia udah kayak nyatu gitu. Kalau dipegang juga udah nggak lengket. Biasa untuk ngaduknya sebenarnya sekitar 5 menit itu cukup. Tapi kenapa tadi dibiarkan itu supaya cepet dingin aja. Gitu. Karena kalau adonan masih panas kita masuk margarin dan juga coarse fatnya itu biasa langsung meleleh. Nah kalau udah meleleh itu kurang bagus nanti hasilnya. Di kulkas kurang lebih setengah jam, 1 jam. Mau diinepin juga bisa, nggak masalah ya. Itu nanti supaya, kenapa dikulkasin, supaya dia nggak lengket ke tangan. Jadi udah lebih keset kayak gitu. Ya, sudah jelas Ibu? Sudah ya, nanti bisa pokoknya Bapak Ibu setelah ini pokoknya kalian harus recook bagaimana caranya ilmu yang sudah didapat benar-benar sudah kita praktekkan. Karena Ya, nah tuh kayak tadi kalau minyak kurang panas dia ambiar jadi. Ya, kita tes lagi. kita tes lagi apakah minyaknya sudah panas. Sedikit lagi kayaknya. Sedikit lagi. Ya. Sudah. Kamu paling mengerti minyak ya? Kayaknya jadi dokter minyak bentar lagi.
Ya, makanya aku bilang tolong semua brand kalau mau pakai MC pakainya Vino Ilusi. Itu aja imut lucu dan seksi. Penyimak yang sangat cepat tangkap. Jabat langsung hafal, aku cuma ngajarin setengah jam, ternyata mahasiswa aku pintar-pintar banget. Sekarang kasih pertanyaan dulu ya, saya sambil nunggu ya. Sebutkan 4 ya. Nah ini udah tuh. Oh sudah, sudah. Sudah ya. Oke, nanti ada hadiah lagi soalnya, tenang. Peniris minyak, peniris gorengannya mana? Peniris minyak boleh. Nah ini cara gorengnya juga ada tips and triknya juga. Ingat ya, untuk masaknya aja gorengnya ada tip and trick. Jadi harus 170 derajat. Nah ini ya, dia nggak boleh terlalu lama masuknya, tapi jangan sekali jadi dimasukin karena kadang suka pelan. Nah begitu dia udah kayak gitu kita masukin. Gorengnya nggak boleh banyak-banyak ya, Chef? Jangan sampai nempel. Nah itu tuh kalau terlalu cepet dia lepas kayak gitu tuh. Nah, udah kayak gini. Nanti tinggal ditunggu aja sampai dia golden brown, ya. Oke, yang sebelahnya kita cek lagi. Belum panas yang sebelah. Udah dikecilin soalnya. Salah muter. Ada yang salah muter. Gak boleh pakai telur ya. Ini yang nonton pada bingung apa yang ngeliatin bawah semua kata ya. Apa yang dilihat Liatin. nggak kelihatan? Ada dong di sana kelihatan ya. Di sini Ada ya, kita. oke. Ya. Wow, bener loh kalau yang belum itu langsung hancur dia, kayak keremesan. Nah udah kira-kira kurang lebih kayak begini. Keren sekali. Terlalu cepat masukin biasa rontok kayak gini, ya. Sepertinya sekarang kita susun. Jadi kalau untuk menggorengnya ya, let's say pakai penggorengan yang kayak gini, ini kita celup dulu ke minyak panas, disusun gitu ya, baru kita masukin ke wajan, bisa ya. Cuman kalau pakai deep fryer kayak gini, ini udah pasti lebih gampang dan lebih muat banyak. Nah ini kita susun. Kecilin dikit. Tapi nyusunnya juga jangan langsung semuanya ya, dikasih rongga, beda matanya rata. Wow, cantik banget tuh kan, kelihatan langsung, udah langsung membentuk. Jadi emang untuk suhu panasnya ingat 170 derajat. Nanti kita coba dulu, kalau dimasukin ternyata dia nggak naik, berarti ini hasilnya pasakan hujan, kayak keremesan, jadi berarti itu belum panas. Ya nunggu, coba lagi, kalau emang dia langsung naik, berarti dia udah panas, baru bisa kita lakukan penggorengan. Intinya memang suhu, biasanya kita bisa cek pakai termometer lebih ideal. Kita coba ya. Tuh, kita sambil plating ya. Titip gorengan, titip gorengan. Langsung aja lah. Halo.
Oke, ini dia udah jadi ya si talas gorengnya. Nah, kayak gini. Untuk resep lengkapnya udah ada semuanya ya buat teman-teman yang di rumah yang pengen resep lengkapnya. Nanti kita kasih lihat. Boleh. Oke, sekarang karena siripnya sudah ready dan harganya cantik sekali. Sekali lagi tepuk tangan dong. Yeay. Ya, biar kita senang juga kan hasilnya bagus banget. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Hari ini. Apa nih? Hari yang kau tunggu. Oh! Thank you. Terima kasih. Oke, karena hari ini ternyata Walah, ya thank you. Mama Filipina pada tanggal 11 itu ulang tahun yang ke-16 setengah. Ya, dan hari ini kayaknya kalau kita nggak rayain seru-seruan, apalagi mumpung ditonton sama ribuan para baker abang, baker apa? Aduh, pengunjung jadi kelepotan, para pengunjung pecinta bakery, dan hari ini sudah menyajikan satu yang istimewa, berarti nggak salah dong kalau kita kasih ucapan selamat ulang tahun bareng-bareng Sabrina. Terima kasih. Selamat ulang tahun Sabrina. Makasih. Amin, amin, amin. Cantik selalu. Amin. Akhirnya makin melejit. Jangan lupa kalau ada Green Opening pakai film ilustrasinya. Oke, mungkin Udah boleh ditiup. boleh harapan apa nih di tahun 2025 di usaha yang tetap aku rahasiakan apa sih untuk wish-nya? Oke, pastinya ini buat kita semua ya, pastinya sehat selalu, dilancarkan semua rencana-rencana ke depannya ya, dan sering-sering event sama Filma ya, kita masak-masak ya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Kita tiup. Oke, boleh tiup. Tepuk tangan dong. Sep. Kayaknya kita nggak upload Terima kalau kasih, kita Bang. nggak selfie bareng-bareng sama penonton. Oke, kita Kameranya selfie. mana? Ayo kameramen boleh. Semuanya angkat tangan karena mic-nya udah habis baterainya. Ayo, kita ngeliat ke sana semua. Halo. Kameramen silakan. Lambaikan tangannya yang tinggi sayang sama audiens kita. Happy birthday, Sabrina Terima Hermawan. kasih, terima Sehat kasih. selalu. Oh, ke situ. Yang situ. Oke, oke. Ya, habis ini kita cobain ya. Talesnya. Kita cicip ya. Oke. Tadi siapa dulu yang ngicip-icip? Yang mau icip-icip boleh. Tunggu sebentar ya. Yang ini udah dingin ternyata, tunggu. Ini khas mana sih? Chinese food, dimsum. Iya, dimsum. Oke. Ini kalau bagian bagi-bagi boleh dibantu. Boleh bantu ya. Saya takut nggak bisa pulang soalnya. Bantu bagi-bagi, aku juga takut dicubit sama ibu-ibu. Yang Pulang-pulang udah keras. yang penyimak paling baik dulu. Penyimak yang paling baik. Oke, aku serahkan kepada Tunggu yang panas, yang ini melempem soalnya. Tiga, dua, satu. Nanti disamperin security loh. Gak apa-apa. Security kesini mau ngamen jam kan gak ada copet. Tapi Oh. hati-hati ya tuh barang bawaannya ya. Takutnya kan belakang cantik-cantik copet tidak nggak ngerti. Sebelah sini, sebelah situ katanya. Aku bingung yang mana yang mau dihati. Tadi hancur ya. Kenapa ya? Oke. Tiga hari berturut-turut ya. Sebentar, saya punya potong-potong dulu pada mata saya. Oh, ada ini ternyata lucu banget. Oke, kita ini. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ya? Cantik, batiknya udah mati. Udah mati. Biasanya di restoran apa itu adanya? Iya, betul. Boleh dibantu saya? Oke, Yang ini jangan udah melempem soalnya. Bawa aja yang ini, bawa ke belakang.
nyobain, Neng. Iya. Saya nyobain. Sebentar ya, soalnya belum matang semua, lagi digoreng dulu. Ketawa mulu. Oke, semuanya Ya. kejadian ya. Kita pakai Insya ini. Allah. Nah, Soalnya kalau kita ngegoreng dari tadi, takutnya nanti rasanya beda. Jadi emang kalau kayak gini harus disajikan dengan hangat-hangat ya, Chef ya? betul. Kan biar kita bisa ngobrol dulu Betul. ya. Soalnya kalau kita langsung digoreng dari tadi siang, wassalam, dimakan udah nggak ada rasa nanti. Ayo, Mas, bagiin. Aku yang bagi-bagi, yang belum dapat Iya. siapa? Aku bagi yang nontonnya paling awal. Ya di sini, oke. Nih, di sini iya tuh. Sebentar ya aku kasih, tenang aja ya. Ini bagus nih. Maunya yang dari awal dulu pasti kita bagi. Oh, Ini masih satu juga. Gimana rasanya Endu? Dari setengah satu ya, nunggu saya bilang karena emang resepnya oke sekali. ini kayaknya belum matang deh. Iya sebentar, yang di depan dulu nunggu paling lama kan. Boleh. Tunggu Yang sebentar. mau foto boleh sambil dari situ selfie nggak apa-apa. Endul ya. Endul tak endul ya. Jangan lupa ya, resepnya udah ada ya. Ini resepnya menggunakan Vilma margarin dan juga Vilma puff pastry dan pasti menggorengnya pakai minyak goreng Vilma ya. Oh, yang di rumah ini resepnya. Oke. Atau yang di depan. Siapa yang belum dapat? Yang di depan ya. Ini boleh dipotong lagi jadi dua lagi kali ya. Yang ini udah melempem. Nggak apa-apa sih ya, agak dingin nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak Ya boleh. Nggak apa-apa, Chef. Boleh. Ini Yang banyak penting nih. rasanya. Ini dipotong jadi dua lagi kayaknya deh, Chef. Nah ini dia kalau minyaknya banyak tuh dia kayak bisa ke atas gini loh si teksturnya ya. Aku kasih deh nih. Gak apa-apa dibagi ini ya, Chef ya. Jangan pakai tisu, pakai ini aja, nggak apa-apa. Ini depan ya, dari tadi. Tenang, nanti ke bagian biar urut ya, tuh. Nanti baru ini, tenang aja. Sudah. Sebentar ya. Aku pastiin kaminya udah datang dari tadi kok, tenang aja. Sampai habis ya. Sampai habis nih. Besok datang lagi. Jangan lupa setengah dua. Dari mana, Ibu? Warga TikTok yang sudah nonton Oh, dari di Smart Food Solution, jangan lupa besok jam setengah dua kita juga akan live TikTok lagi bersama Chef Devina. Dan mohon maaf banget kalau Tiap bapak tahun. Anda sudah nonton nggak dapat dibayar di TV-nya. Waduh, terima kasih. Itu kompetitor. Mohon maaf ya, nanti bisa request. Cantik banget, Chef. Terima kasih. Udah ibu berat loh, ikutnya dari dulu. Waduh, terima kasih. Ya. Begini. Yang mana? Nanti ada. Ini masih banyak, tenang. Vilma. Seru banget kan baking demonya. Terima kasih ya sudah menemani dan menyaksikan live demo resep spesial Vilma bersama Chef Devina Hermawan. Semoga inspirasi resep hari ini bisa kalian gunakan untuk usaha sahabat Vilma. Dan jangan lupa untuk menyaksikan keseruan baking demo resep-resep Vilma lainnya selama event ini berlangsung. Terima kasih.